أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن بربيع الأول شرفنا بربيع الأول شرفنا بجمال منه فتان كل نبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil karomi, para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah Allah kadimaken. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Amir Munadi ingkang kula muliaken. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf semuanya yang saya hormati, anak-anakku, siswa-siswi STN 1 pokok yang saya banggakan, khusus kepada Grup Hadroh Al-Afdol yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang barokah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah, yakni memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah dan menjadi amal hasanah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap terucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku, siswa-siswi yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi ini kita melaksanakan sebuah kegiatan ibadah, yaitu memperingati Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi ini sangat dianjurkan karena ada sebuah makalah, man afdhama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengagung-agungkan memperingati hari kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan keluar dari dunia alias mati kecuali menetapi iman Islam atau husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, mari kita niatkan pada kesempatan pagi ini kita memperingati Maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabiullah Muhammad SAW, supaya kita tambah mahabbah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa?
Di zaman akhir ini kita lebih mengenal atau mengidolakan artis, mengidolakan orang-orang yang kita anggap punya keistimewaan. Dan terkadang kita justru lupa kepada idola kita, junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini adalah Nabi pemimpin umat. Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi ini, umumnya keluarga besar SMPN 1 Ponggok, mendapatkan syafaatnya besok di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Karena apa? Di akhir perjalanan hidup manusia ini hanya ada dua pilihan. Pilihan itu kalau tidak ke surga, ya ke neraka. Ini pilihan. Oleh karena itu, ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad SAW yang disingkat dengan Islam. Islam itu singkatan I-nya itu ingin, S-nya itu selamat, L-nya laksanakan, A ajaran, M Muhammad. Dalam konteks dalam acara pada kesempatan pagi hari ini, inti kita memperingati Maulid Nabi tidak lain adalah kita berusaha untuk mencontoh pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah, pada pribadi Rasulullah ini ada uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Contoh yang suri tauladan yang baik. Karena apa? Inti ajaran Islam itu adalah akhlakul karimah. Saya ulangi lagi, inti ajaran Islam ini adalah akhlakul karimah. Nabiullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi tidak lain adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku Nabi diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sangat penting di akhir zaman ini, masya Allah. Kemerosotan moral, isu sentral yang ada adalah kenakalan remaja. Ini dimulai dari apa? Karena mereka meninggalkan agama. Karena mereka tidak menjalankan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, marilah ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesabaran. Karena apa? Untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam ini butuh yang namanya kesabaran. Kadang-kadang kita mau sholat, males, bosen, pulang sekolah, badan capek. Ini waktunya sholat zuhur atau sholat asar. Enaknya menjalankan apa tidak? Kita dihadapkan dari itu semua, menjalankan atau tidak. Sebagai umat Muhammad SAW, kita mau tidak mau harus menjalankan sholat, harus mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku, siswa-siswi yang saya banggakan. Dalam hidup ini kita kepingin hidup kita itu berkah. Dalam hidup ini kepingin hidup kita itu selamat di dunia wal akhirah, selamat di dunia dan selamat di akhirat.
Dan itu semua tidak lain kita harus tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam. Ma'asatun nas illa bidin wa ma'asqaw ila tarkadim. Tidak ada perkara yang dapat membahagiakan, menyelamatkan hidup manusia selagi kita tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam. Demikian juga tidak ada sesuatu atau perkara yang menyebabkan manusia itu celaka kecuali dia melepaskan atau meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Kita hidup di dunia hanya satu kali. Kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Kita sekarang ini masih dalam posisi remaja. Kita masih dalam posisi masih jauh dari yang namanya kematian. Ini menurut logika kita. Karena kita masih umurnya masih muda, masih sedikit. Umur saya masih 12. Kalau mati masih lama. Karena datangnya umat Nabiullah ini rata-rata 60 sampai 70. Ini umatnya Nabi Muhammad rata-rata umurnya 60 sampai 70. Ini sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjalankan ajaran Islam ini sekuat tenaga. Karena kita tidak lepas dari yang namanya godaan. Kita tidak lepas dari yang namanya bisikan atau godaan-godaan setan. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Hari ini kita jagakkan dengan berbagai macam masalah. Dan masalah satu-satunya masalah ini adalah masalah akhlak. Alhamdulillah, tadi saya melihat penampilan dari anak-anak, mulai dari kadro, dari yang Hafidho tadi sudah luar biasa. Ini merupakan gambaran bahwa SNPN 1 Pondok ini luar biasa. Semuanya soleh dan solehah. Amin Allahumma. Ini sudah luar biasa. Ada yang menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu kita doakan yang tadi melantunkan ayat-ayat Quran mulai surat dan selanjutnya ini diberikan pertolongan oleh Allah dapat menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Ini zaman bisa dibilang zaman globalisasi. Semua yang bisa kita akses lewat apa? Lewat HP. Iki zaman globalisasi. Akeh bocah dak gelem ngaji, awan bengi nyanding wifi dan seterusnya. Ini gambaran Masya Allah. Kita melihat masa pandemi ini, mulai anak-anak di tingkat dasar, di tingkat menengah, atas, bahkan orang tua. Ini Masya Allah. Di tiap rumah sudah masang yang namanya wifi. Mereka harus lomba-lomba orang tua anaknya ini. Semuanya ini sama main yang namanya main YouTubean, ada yang PS-an, ada yang game dan lain sebagainya. Apakah ini bukan suatu budaya yang dapat menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya jawabnya iya. Ketika kita menggunakan fasilitas HP,
tidak didasari dengan keimanan ketakwaan yang kuat, yang akan terjadi banyak dari mereka yang melupakan ajaran-ajaran Islam. Waktunya sholat berjamaah, tidak sholat berjamaah. Waktunya ngaji, tidak ngaji. Kalau kita dalam hidup ini sudah meninggalkan yang namanya sholat, sudah meninggalkan yang namanya ngaji, maka untuk membangun sebuah akhlakul karimah, hayhata, jauh, sulit. Karena untuk membangun sebuah pribadi, untuk membangun akhlakul karimah, ini butuh ilmu. Maka ilmu ini penting, sangat penting. Selain kita menuntut ilmu di bangku sekolah di SMPN 1 Polo ini, diharapkan kita di rumah juga mengaji. Coba saya mau tanya, yang dalam ruangan ini anak-anak, coba yang masih ngaji di madrasah diniyah, coba angkat tangan. Yang tinggi. Yang masih ngaji di madrasah diniyah, alhamdulillah banyak. Ini yang di depan ini. Karena apa? Yang namanya ngaji akhir-akhir ini sesuatu yang membosankan. Di kampung-kampung, di desa-desa, yang namanya madrasah diniyah ini tergeser. Maknanya tergeser ini sudah tidak lagi minat anak-anak ini untuk ngaji, memperdalam ilmu agama. Mereka sudah menganggap ngaji itu cukup lewat HP, lewat YouTube, lewat Google dan lain sebagainya. Maka yang namanya Mbah Google ini dianggap guru, dianggap kiainya. Luar biasa. Padahal kalau kita tidak hati-hati, kita tidak memfilter informasi-informasi, isi atau konten-konten yang ada di HP ini, kita dikhawatirkan bisa terdoktrin mereka yang berafiliasi, mereka yang berpandangan, mereka yang beriktikat di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah di depan ini ada rekan IPNU, Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama. Kita berikan tangan ya, alhamdulillah. Ini ada yang termasuk ini rekan IPNU. IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau perempuan IPPN, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, ini luar biasa. Sebetulnya tadi saya masuk ke sini ketemu Pak Bahari sudah jauh saya. Kalau saya ketemu Pak Bahari, ilmu saya sudah habis ini. Ya, karena beliaunya ini teman lama. Beliau ini secara keilmuan agama sudah luar biasa, sudah komplit. Punya keahlian, punya kelebihan yang luar biasa yang saya tidak memiliki. Kita harus bersyukur bahwa di SMPN 1 ini ada guru agama yaitu Pak Bahwani, insya Allah penuh keberkahan. Beliaunya tidak sembarang orang ini. Kita harus bersyukur. Oleh karena itu apa yang telah disampaikan, apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi peraturan khususnya yang terkait dengan pelajaran agama, Pak Bah ini sudah tidak bisa diragukan lagi terkait dengan keilmuannya. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, kita kepingin menanamkan sebuah akhlak pada diri kita sendiri. Untuk menanamkan sebuah akhlakul karimah ini memang tidak gampang. Tidak seperti sulapan, bin salabin menjadi orang yang baik, bin salabin menjadi orang yang berakhlakul karimah, melalui proses. Nah, proses yang dilalui diantaranya kita harus menuntut ilmu, diantaranya ilmu agama.
Tanpa itu ya bisa saja. Tapi kalau kita ada bimbingan ilmu keagamaan, insya Allah kita tertanam ilmu agama, tertanam juga yang namanya sifat-sifat yang baik. Disitulah insya Allah akhlakul karimah ini sangat kita harapkan. Saya gambarkan bahwa akhlakul karimah ini sesuatu yang harus ada pada diri manusia. Manusia tanpa akhlak, ada sebuah kaidah, man laikal ada kaduba. Maknanya orang yang tidak mempunyai tata krama, orang yang tidak mempunyai adab, orang yang tidak mempunyai akhlak, kaduba itu bagaikan lubang di lawan. Orang yang tidak memiliki adab sopan santun, orang yang tidak memiliki akhlak budi pekerti, kadubah bagaikan lalat. Lalat ini binatang yang menjijikkan. Lalat yang dimakan, yang diminum, sesuatu yang haram yang menjijikkan. Setelah itu terbang. Di situ mengeluarkan yang namanya penyakit. Ini sifat daripada lalat. Sama sekali tidak membawa manfaat. Kembali kepada diri kita. Jangan sampai seperti lalat. Paling tidak ucapan kita, perbuatan kita ini tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti teman kita. Dengan orang tua kita birrul walidain, dengan bapak ibu guru kita taat, dengan teman kita menjaga sikap, perbuatan, ucapan, jangan sampai menyakitkan. Itu akhlak. Karena saya gambarkan akhlak ini bagaikan sebuah botol. Kalau di depan saya ini ada botol. Botol yang pertama ini berisikan air putih. Kira-kira air putih satu botol ini harganya berapa? 3.500 lah. Kemudian botol yang kedua, ini isinya adalah jus buah. Jus buah dalam satu botol ini kira-kira harganya berapa? 7.000. Agak mahal dibanding dengan air putih. Kemudian botol yang ketiga, ini berisikan madu. Madu satu botol berapa? 100.000. Tambah mahal lagi. Botol yang keempat ini berisikan minyak wangi. Minyak wangi zafaron. Atau minyak kasturi. Itu satu botol harganya sudah jutaan rupiah. Botol yang kelima ini berisikan air peceren. Harganya berapa? Gratis. Tidak ada harganya. Ini gambaran hidup. Baik buruknya manusia tergantung amal ibadahnya sewaktu di dunia. Sekali lagi, baik buruknya manusia tergantung amal perbuatannya, amal ibadahnya sewaktu di dunia. Mau apa? Mau kita isi apa hidup ini? Apakah kita cuma berhoya-hoya, berhura-hura, kesana kemari, waktunya sholat tidak sholat, dengan bapak ibu guru tidak taat, dengan orang tua tidak birrul walidain. Sudah hidup ini tidak bermakna. Padahal agama, dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna. Sekali lagi, dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna. Nah, inti ajaran agama adalah akhlakul karimah. Kalau dalam hidup ini kita dengan orang tua baik, dengan bapak ibu kita taat kepada teman-teman, siapapun kita berakhlak,
menerapkan kalau di sekolah ini ada istilah 5S. 5S juga apa? Senyum, kemudian sapa, kemudian salam, kemudian depan. Ini akhlakul karimah. Masya Allah luar biasa, kita mengamalkan 5 ini di sekolah sudah luar biasa ini. Ketemu Bapak Guru harus menampakkan di wajib tolkin dengan wajah yang berseri-seri, dengan mesem, tersenyum. Tersenyum ini adalah ibadah. Ini akhlakul karimah. Karena apa? Dengan berbuat baik, ya. Dengan berbuat baik kepada siapapun, insya Allah hidup kita akan selamat, hidup kita akan menjadi berkah. Dan orang yang kita hadapi, ya, itu akan berbuat baik juga kepada kita. Tidak akan membahayakan kepada diri kita. Oleh karena itu ada kata-kata mutiara begini, tidak ada yang merendahkan derajat manusia kalau selagi akhlak masih di tangannya. Sekali lagi, tidak ada yang akan merendahkan derajatnya manusia selagi akhlak masih di tangan. Artinya apa? Selama kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, menjunjung tinggi akhlakul karimah, derajat kita akan diluhurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kita akan ditinggikan melebihi derajatnya malaikat. Tapi kalau kita sudah tidak berakhlak, maka hidup kita akan dihinakan, derajat kita direndahkan serendah-rendahnya. Karena akhlakul karimah. Maka kita harus belajar melatih diri bagaimana kita untuk berakhlak yang baik. Kalau di sekolah misalkan kita diajar oleh Bapak Ibu guru masih senang ngomong sendiri, kita belajar untuk mengendalikan, menahan diri untuk tidak bicara. Kalian kita menahan diri untuk tidak ngomong, untuk tidak bicara saat pelajaran disampaikan, tujuannya kita akan kepada Bapak Ibu. Ini adalah ibadah berpahala. Jangan dikira kita diam ini tidak berpahala. Pahalanya luar biasa. Kita diam, ini adalah akhlakul karimah. Kita diam karena taat kepada Bapak Ibu guru, ini adalah ibadah yang luar biasa. Kita tahan, tidak ngomong. Kita tahan, tidak bicara. Kalau kita bicara, harus bicara yang baik. Bicara yang bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Bukti kebaikan dari Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, termasuk kita ngomong yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan lisan ini, bisa membawa bahaya, bisa membawa yang namanya bala, bisa menyebabkan seseorang itu menggunjing, menghibah, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan, kalau pedang luka itu masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan ini melukai hati, kemana obat tidak dicari. Ulang lagi, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat tidak dicari. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar menjaga lisan kita. Karena sekali kita ngomong, misalkan kita menggunjing orang lain,
bahasa gunjing ini ngerasain dosanya sudah luar biasa. Tidak hanya di dunia, bahkan besok di akhirat, selama kita belum minta maaf pada orang yang kita rasani, yang kita gunjing, maka kebaikan-kebaikan kita, pahala ganjaran kita akan diberikan, dipindahkan kepada orang yang kita gunjing. Rugi apa rugi? Rugi. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita harus berakhlak. Karena inilah yang menentukan kita besok masuk surga atau neraka. Tergantung yang namanya akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah ini akan menjadikan timbangan amal seseorang ini menjadi berat. Dalam satu hari ini misalkan kita niat ingsun dalam satu hari ini saya tidak menyakiti orang lain, ucapan perbuatan saya tidak akan menyakiti orang lain. Kemudian dalam satu hari, dalam waktu 24 jam kita betul-betul menahan diri. Masya Allah, ini pahalanya seperti melakukan yang namanya puasa. Malamnya seperti melaksanakan yang namanya ibadah atau qiyamul lail atau sholat tahajud. Ini para orang yang berakhlak. Tapi sebaliknya, Masya Allah, kalau seseorang tidak punya akhlak, sudah. Terus ada ungkapan manusia mati meninggalkan kebaikan. Ini harus, jangan sampai manusia ini meninggal atau mati meninggalkan masalah atau akhlak yang tidak baik. Akan ada pembicaraan yang tidak baik juga ketika seseorang meninggal dunia. Sementara sewaktu hidupnya ini tidak berakhlakul karimah. Sehingga kalau kita mau membuka sejarah, membaca sejarah, orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak, ini namanya diabadikan. Bahkan diabadikan dalam bentuk nama jalan. Ada jalan Wahid Hasyim. Sejarahnya Wahid Hasyim ini memang orang baik, putra seorang kiai. Namanya diabadikan. Oleh karena itu, kita semua harus belajar, melatih untuk berakhlak. Kalau kita bicara akhlak ini luas. Akhlak kita kepada Allah, yakni kita tidak menyekutukannya. Yang kedua, kita hanya beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Hablu minallahnya baik, hablu minannas juga baik. Akhlak kita kepada Allah baik dalam arti kita menjalankan perintah-perintahnya. Akhlak kepada manusia, kita bergaul, bersikap, berucap, berbuat yang baik. Insya Allah kalau ini kita bisa jalankan, hidup kita akan berkah. Kita akan menjadi orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Sekali lagi bahwa dalam hidup ini ada dua pilihan. Pilihan baik atau pilihan buruk. Seperti yang saya contohkan tadi, ya, botol-botol ada botol 5 tadi. Kita pilih yang mana? Yang isinya madu atau isinya minyak wangi. Kalau isinya minyak wangi sudah luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan. Ada minyak satu botol itu harganya jutaan rupiah. Tapi ada minyak yang 1 gram itu cuma 100, mungkin 200.000. Kira-kira minyak apa? Minyak jelantah. Yang membedakan minyak wangi dan minyak jelantah ini apa? Apa? Baunya. Dan kenapa minyak wangi harganya mahal, minyak jelantah ini murah? Karena baunya. Manusia juga begitu.
Kalau kita bagaikan kepingin seperti minyak wangi, ya kita harus yang namanya berakhlakul karimah. Insya Allah kalau kita berusaha sedikit demi sedikit memulai dari yang kecil, insya Allah. Contoh kalau kita makan, jangan sambil berdiri, harus duduk. Kita makan minum harus duduk. Tidak boleh berdiri, karena kalau kita makan minum sambil berdiri, misalkan kita makan jajan sambil berjalan, sudah ini nilai akhlaknya sudah minim, sudah berkurang. Lebih-lebih cewek-cewek ini perempuan akan dinilai, insyaallah makan minum harus duduk. Kenapa? Ini karena ajaran Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ketemu orang yang lebih di atas kita umurnya, kita dianjurkan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum, sambil menampakkan senyum di kita. Ini juga akhlak. Kalau ketemu sama teman, ketemu sama bapak ibu guru, sikapi taslim sudah ini namanya bukan berakhlak. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dunia, ini akan dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat. Alam kubur, alam barzakh ini adalah bukan akhir daripada kehidupan, tapi alam kubur ini adalah awal kehidupan yang sejati dan hakiki. Sekali lagi, alam barzakh atau alam kubur ini bukan akhir daripada kehidupan, tapi adalah awal kehidupan yang sejati dan hakiki. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan akhirat ini abadan abadi, tidak akan ada akhirnya. Maka apa yang harus kita lakukan di dunia adalah melakukan kebaikan. Man zar'a hasoda, barang siapa yang menanam pasti memanen. Sekali lagi, man zar'a hasoda, barang siapa yang menanam pasti akan memanen. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah kita akan memanen kebaikan. Tapi kalau kita di dunia ini menanam sebuah kejahatan, kemungkaran, maka panennya juga sebuah atau sesuatu yang tidak baik. Inilah. Oleh karena itu, akhlak ini seperti taman di depan rumah kita. Rumah itu kalau ada tamannya indah apa indah? Indah ya. Seperti sekolah kita ini, sekolah kalian di depannya ada taman. Indah. Lebih-lebih tamannya ini ada tanaman bunga, kembang. Dengan otomatis kalau kita tanami yang namanya bunga kembang, itu yang namanya kupu-kupu akan datang sendiri, lebah akan datang sendiri. Maknanya apa? Ketika seseorang mempunyai akhlakul karimah, Masya Allah, rahmat Allah akan datang, rahmat Allah akan turun, kebaikan dari Allah, kebaikan dari langit akan turun kepada kita. Ini gambaran saja. Mungkin bisa dites, dicoba. Katakanlah kita mencoba, kita belajar menjadi orang yang dermawan, orang yang senang sedekah. Mungkin setiap hari kita menyiapkan yang namanya amplop atau kotak. Setiap hari kita memasukkan uang 500 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat sedekah karena Allah. Allah tak. Nanti kalau sudah 1 bulan, kemudian kita buka, uang itu kita sedekahkan kepada fakir miskin atau kita berikan kepada anak yatim. Setelah itu nanti apa?
apa yang akan terjadi. Allah akan membukakan pertolongan. Apa yang kita lakukan selalu mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau melakukan sebuah kebaikan-kebaikan atau yang namanya akhlakul karimah. Contoh lagi, kalau kita berbuat baik kepada orang tua, kita diperintah, nah, lakukan ini, tolong ini, Pak, Bu. Sudah tanpa membantah, saya yakin orang tuanya ini akan mempunyai rasa simpati, akan mempunyai rasa belas kasihan. Yang awalnya kalian itu uang sangunya berapa? 2.000. Ini karena kamu taat kepada orang tua, ditambah jadi 5.000. Mungkin bisa 10.000. Begitu juga kita selalu taat kepada Bapak Ibu guru. Dengan Bapak Ibu guru kita selalu menghargai, menghormati, ketemu mengucapkan salam, apa yang diperintahkan selalu dikerjakan. Kita tidak berbuat atau menyakitkan hati Bapak Ibu, insya Allah. Suatu ketika kita ulangan semester delala, apa itu delala? Nilai kita ini kurang. Misalkan nilainya itu semester dapat 6, kita 6. Karena berbuat baik kepada Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu guru akan punya niat ingsun sudah menilai kepada Mas siapa ini? Mas Adit sudah menilai menjadi 6, menjadi 8. Apa mungkin? Mungkin tak? Karena akhlakul karimah. Apalagi kita berharap kepada Allah, balasannya ini tidak hanya di dunia, tapi balasannya besok di akhirat. Di yaumil kiamah, diawali ketika kita dibangkitkan, semua manusia dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan seterusnya ketika meniti yang namanya jembatan yang melintang di atas neraka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini juga karena akhlakul karimah. Oleh karena itu, akhlakul karimah, akhlak yang baik, ini perlu pembiasaan. Karena apa yang namanya akhlak ini adalah kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus, sehingga kebiasaan kita lakukan tanpa adanya tekanan, tidak merasa beban, karena ini sudah merupakan kebiasaan. Kebiasaan kita berangkat sholat, berangkat sekolah kita ulus salam dengan orang tua kita, cium tangan. Cuma cium tangan kadang-kadang ada yang keliru. Cium tangannya ini kadang-kadang pakai apa ini? Tato. Yang benar ini pakai hidung. Ya. Jadi selain yang bagian ini luarnya, ini juga dalamnya. Jadi 2 kali cium tangan kepada orang tua. Jangan kita ulus salam, salam dengan ini tidak benar. Nilai berkahnya ini Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku semuanya yang saya banggakan, saya kira terkait dengan materi akhlakul karimah ini saya anggap cukup karena ini hari Jumat. Marilah kita bersama-sama belajar untuk berlaku, bersikap yang baik, ucapan yang selalu terus baik, perbuatan sikap juga yang selalu baik. Insya Allah kalau akhlakul karimah sudah jadi kebiasaan tertanam dalam diri kita, hidup kita akan penuh dengan berkah. Allah akan selalu menurunkan yang namanya rahmat, tanzil rahmah,
tanzilur rahmah, Allah akan menurunkan yang namanya rahmat karena akhlak. Tapi kalau sudah tidak punya akhlak, kita jauh dari rahmatnya Allah. Oleh karena itu pada kesempatan ini sebelum saya berdoa, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalian semua siswa-siswi baik yang hadir di sini maupun di rumah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, menjadi anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah yang telah akan mendapatkan syafaatnya, dan termasuk golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi, mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari wabah virus corona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadadina ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'i amalika bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi majlisina hadza ya Allah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza ya Allah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya salam salimna min corona bijai sayyidina Muhammad syafina. Ya Allah, ya salam salimna min corona bijai sayyidina Muhammad syafina. Ya Allah, ya salam salimna min corona bijai sayyidina Muhammad syafina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, sudah terang tentu apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir pasti ada kekurangan, kesilapan, ya dan mawar yang tak peduli. Oleh karena itu, mohon keikhlasannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.